melakukan yang terbaik terhadap tanah Melayu. Seorang Suryo Rispationo ini, saya yakin beliau jadi gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Memang rasa hormatnya benar-benar pasangan senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan mendengarkan pendapat tokoh di Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan pemilu kada yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Apa alasan-alasan terhadap pilihan-pilihan itu? Mari kita dengarkan bersama. Dan pada sore hari ini telah hadir di hadapan kita Bapak Awang Rajab. Beliau adalah salah seorang tokoh di Provinsi Kepulauan Riau yang akan menjelaskan bagaimana seharusnya kita memilih pemimpin untuk di tingkat Provinsi Kepulauan Riau maupun di Kota Batam. Dan pada sore hari ini beliau telah hadir di hadapan kita. Assalamualaikum, selamat sore Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Datuk, jadi kita langsung saja kepada pokok persoalan ini. Ya. Bahwa pemilu kada ini kan sebentar lagi, 9 Desember 2020. Di provinsi ada 3 tokoh yang maju. Ada Pak Suryo Iman, ada Pak Isdianto Suryani, ada Pak Ansar Marlin. Dari ketiga tokoh itu kira-kira menurut Datuk mana yang terbaik? Tentu saja tiga-tiganya terbaik, tapi ada yang terbaik yang menjadi alasan bagi semua orang, terutama khususnya saya ingin tahu dari Datuk ini. Siap. Dari ketiga itu mana yang akan kira-kira Datuk jatuhkan pilihan itu? Saya ingin mendengar langsung saja, Datuk. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita bicara ada 3 tokoh yang akan bertanding di Pilkada Provinsi Kepulauan Riau, kalau bicara yang terbaik di antara 3 itu terbaik, tapi yang terbaik ada lagi yang lebih baik. Nah, kalau saya berpandangan sebagai tokoh masyarakat Kepulauan Riau, salah satu juga saya adalah tokoh perjuangan BP3KR itu, termasuk salah satu ada perjuangan Provinsi Kepulauan Riau. Kalau saya melihat sosok seorang Dr. Haji Muhammad Suryo Rispationo, SH, MH ini memang sangat layak. Dia akan memimpin di Kepulauan Riau. Itu adalah pilihan saya. Itu pilihan saya ya, itu pilihan saya. Dengan Iman Setiawan, SE, MM, yang anak pulau, berasal dari sebuah pulau Kasu, Kota Batam. Apa alasan sehingga pilihan itu jatuh kepada Suryo dan Iman? Nah, Suryo itu bagaimana? Apa alasannya sehingga pilihan itu jatuh kepada Suryo dan Iman? Nah, kalau itu pertanyaan yang sangat menarik bagi saya. Karena kita melihat daripada sumber daya manusianya, seorang Mas Suryo tadi, itu alumni dari Gajah Mada, bukan main-main. Dan dia juga di Batam ini sudah alang melintang. Dan dia sudah artinya melakukan yang terbaik terhadap tanah Melayu. Nah, ini saya tertarik. Ya, apa yang sudah beliau lakukan? Yang beliau lakukan di saat beliau menjadi ketua DPRD Kota Batam, tentu kan seorang kebijakan di tangan beliau untuk mengetuk palu dengan anggaran APBD Kota Batam untuk pembangunan dari sisi apa saja sudah dia lakukan terkait dengan
lembaga adat Lam Kota Batam tidak terlepas daripada kebijakan beliau. Nah, ini saya salah satu orang Melayu tertarik dengan sikap dan perilaku seorang. Maksudnya kaitan dengan LAM apanya? Bangunannya. Oh, bangunannya. Bangunan kantor lembaga adat Kantor LAM itu kantor di LAM itu masa di masa beliau. Oh, masa Mas Suryo ketika memimpin. Itu dia. Oh, Jadi semuanya ini haruslah saudara-saudara saya yang ada di pulau maupun di kota, mungkin ada yang tidak paham dan paham, tapi sudah banyak saya memberikan paham terhadap mereka. Itulah Mas Suryo. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang rasa hormatnya seorang Mas Suryo Respationo ini terhadap semua suku yang ada di Batam maupun di Kepulauan Riau. Kalau orang Melayu mengatakan berbilang kaum, kalau kita katakan berbilang suku. Orangnya sangat rendah hati dan peduli. Saya contohkan kepedulian itu seperti apa. Kepeduliannya itu tentang bagaimana adik-adik dan anak-anak mungkin di bawah dia. Tentang lapangan pekerjaan banyak dia bantu. Dan ini saya tertarik sekali dengan beliau. Itu dia. Kemudian saya melihat 36 tahun dia di Batam, pernah dia menjadi wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau. 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau itu tidak terlepas daripada pokok pikiran dan perjuangan mereka. Bagaimana untuk mengangkatkan nama baik Provinsi Kepulauan Riau itu di atas tanah Melayu. Itu yang kedua. Ada yang ketiga, saya tertarik. Seorang Suryo Respationo ini, rasa cintanya, rasa pedulinya terhadap tanah Melayu dan orang Melayu sebetulnya, contoh, seorang ibu kandungnya yang pernah melahirkan dan membesarkan, mendidik beliau. Di satu ketika Allah berkehendak lain. Allah panggilkan dia. Semestinya dia bisa saja dibawa ke tempat asalnya, tapi Suryo Respationo tidak demikian. Sehingga dia kebumikan di Temiang. Kita doakan semoga ibunda beliau sesuai dengan amal dan perbuatannya. Mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. amin, amin. Termasuk istri yang dicintai. Istri yang dicintai yang melahirkan anaknya di Batam pun Allah berkehendak lain, sehingga dia dipanggil Allah juga. Kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan semasa hidupnya istri yang dicintai dia, semasa hidupnya, mudah-mudahan amal dan ibadah Allah Subhanahu wa taala akan terima. Mudah-mudahan semuanya kedua ini akan masuk di dalam surganya Allah. Amin, Amin ya ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi Ini yang saya tertarik, Pak. iya, iya. Jadi rasa cintanya, rasa pedulinya di tanah Melayu seperti ini. Maka dari itu saya katakan, Suryolah yang paling layak dan pantas membawa perubahan di Kepulauan Riau. Dan itu saya serukan kepada saudara-saudara saya, tidak hanya Melayu, semua suku yang ada. Kita lebur menjadi satu. Mari kita bersinergi untuk sama-sama memberikan dukungan dan memenangkan untuk perubahan di Kepulauan Riau. Itu pandangan saya kepada seluruh masyarakat 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Luar biasa. Jadi ini masuk dari dalam, luar dalam sampai kepada tingkat cinta kepada provinsi ini dibuktikan ya. Iya. Bukan tanpa bukti. Baik. Jadi kalau tadi saya mendengar beberapa alasan sehingga pilihan itu jatuh kepada Suryo Respationo, kira-kira apa yang Bapak lihat selain alasan-alasan tadi? Bagaimana yang Bapak rasakan bahwa Suryo dan Iman ini bisa membawa Provinsi Kepulauan Riau ini menjadi lebih baik? Oke, ini pertanyaan juga sangat menarik dan saya ingin menjawab dengan rasa hati yang paling dalam. Ya, yang pertama, dengan sumber daya yang dia miliki, itu membuat saya satu keyakinan. Itu pertama. Dan yang kedua, seorang doktor
Dr. Haji Muhammad Suryo Rispationo SH MH ini, daripada yang saya sebutkan ini saja sangat sangat luar biasa nih kan. Ya. Sebetulnya dia ini sudah titelnya menteri gitu. Bisa jadi menteri, bisa jadi, bisa jadi dengan era sekarang bisa jadi. Tapi demi rasa cintanya di Kepri Kepulauan Riau, karena tanah Melayu, dia ingin membangkit, mengangkat harkat dan martabat marwah daripada orang Melayu 7 kabupaten kota di Kepri Kepulauan Riau ini. Ini saya merasa bersyukur kepada Tuhan bahwa seorang tokoh ini sangat peduli dengan kita. Itu yang pertama. Dan kedua, Jadi Bapak menangkap bahwa seorang Suryo Rispationo ini tidak hanya mengejar kekuasaan begitu? tidak, dia tidak mengejar kekuasaan. Kalau dia mengejar kekuasaan, apa sih kurangnya dia? Apa sih kurangnya dia? Tidak. Cuman dia berjuang bagaimana dengan keadaan kesulitan daripada masyarakat Kepri Kepulauan Riau ini, bagaimana dia mau mengangkatkan secara ekonominya, secara pendidikannya, secara budayanya, dan mungkin lain-lain secara pembangunannya yang bisa dapat dirasakan oleh masyarakat Kepulauan Riau dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki itu yang pertama. Yang kedua ingin saya sampaikan, mudah-mudahan, saya yakin beliau jadi gubernur Provinsi Kepulauan Riau, gubernur kita semua. Insya Allah, amin. Ya, amin ya. Di DPR RI itu kan banyak teman dan sahabatnya. Apalagi dengan seorang, alhamdulillah, dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau juga dekat. Dan mungkin bisa jadi dengan anggaran APBN itu bisa ditarik ke Kepri Kepulauan Riau. Nah, di situ ada Iman Setiawan sebagai wakil. Sebagai wakil gubernur, dia tahu persis tentang Kepulauan Riau ini. Karena ini kita dibatasi dengan sebuah pulau. Walau penduduk kita 2 juta sekian, dengan pulau 2.000 sekian, Iman berasal dari pulau, dia tahu itu pulau apa sih sebenarnya harus saya lakukan demi masyarakat Kepulauan Riau. Oleh karena itu sangat sinergi mereka cara daya pandangnya gitu. Jadi pasangan ini benar-benar pasangan sinergi ya? Benar-benar pasangan sinergi, dan benar-benar kita meyakinkan bahwa mereka bisa membawa perubahan di Kepri Kepulauan Riau untuk masyarakat Kepri Kepulauan Riau pada umumnya. Baik, luar biasa. Izin terakhir barangkali Datuk, apa yang bisa Datuk sampaikan pesan kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau? Terima kasih. Saya ingin menyuruhkan dan menyampaikan kepada orang-orang tua saya dan kakak-kakak saya dan adik-adik saya dan senior-senior saya yang ada 7 kabupaten kota, yang namanya juga saya katakan tadi, kalau orang Malaysia mengatakan itu berbilang kaum, kalau kita di Indonesia mengatakan itu berbilang suku, itu adalah bagian daripada kita semua. Dengan pilkada pada tahun 2020 ini, insya Allah tanggal 9 bulan 12 2020 kita upayakan dan sungguh-sungguh sesuai dengan niat baik kita untuk menangkan Suryo Rispationo Iman Setiawan menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Wah, terima kasih. Luar biasa. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wawancara yang dilakukan Suara Batam bersama tokoh di Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Datuk Awang Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.